Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tangan Nyai. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Senja selalu menjadi penanda kemakmuran bagi warung berkah. Bukan sekadar nama, berkah adalah doa yang nyata dalam setiap kepulan asap nasi uduk, dalam setiap gigitan ayam goreng berlumur serundeng, dan dalam setiap tawa yang pecah di bangku panjang. Di balik meja kasir yang selalu basah oleh keringat dan minyak, berdiri Empok Ati. Usianya menyentuh kepala 5, tetapi semangatnya seolah baru separuh dari itu. Wajah perempuan tangguh ini tidak pernah luput dari senyum, sebuah lengkungan bibir yang menenangkan para pelanggan, dari tukang becak hingga pegawai kantor yang mampir sebelum pulang. Janda satu anak itu tahu persis, dapur warung berkah adalah satu-satunya sumber nadi kehidupan. Darinya, biaya sekolah anak ditanggung, rumah sederhana dicicil, dan dapur selalu mengepul. Saat jarum jam menyentuh angka 6, warung berkah berubah menjadi panggung kebahagiaan sejati. Cahaya lampu neon warung yang kekuningan memantul pada piring-piring bersih dan etalase kaca yang memamerkan lauk pauk, paru goreng kering, semur jengkol kental, rendang sapi gelap. Seluruh ruangan dipenuhi simfoni aroma rempah yang pedas, gurih, dan hangat. Wangi inilah, yang menurut para langganan, tidak pernah bisa ditiru oleh warung manapun. Di penghujung hari yang sibuk, Empok Ati akan duduk sebentar, menyeka peluhnya dengan ujung kerudung yang selalu rapi. Matanya menyapu deretan bangku yang masih dipenuhi pelanggan. Sebagian besar dari mereka adalah wajah-wajah lama yang sudah menjadi keluarga. Mereka datang bukan hanya untuk makan, tetapi untuk mendengarkan celotehan ringan Empok Ati tentang kenaikan harga cabai atau kisah lucu dari pasar pagi. Suasana kekeluargaan inilah yang membuat warung berkah selalu penuh, bahkan saat warung lain di Jalan Merpati sudah mulai merapikan kursi. Namun, di seberang jalan, tepat di tikungan menuju gang sempit, ada satu warung yang memandang warung berkah dengan tatapan penuh ambisi, bahkan mungkin dengki. Warung itu bernama Dapur Rasa Bundo, dan pemiliknya adalah Bu Susi. Bu Susi jauh lebih muda daripada Empok Ati, energik, dan memiliki modal yang lebih besar. Warungnya terlihat modern, dilengkapi kipas angin baru dan meja kursi kayu yang dicat cerah. Namun, sejak dibuka 3 bulan lalu, Dapur Rasa Bundo selalu kosong. Pelanggan hanya mampir sesekali, mencoba, dan tak pernah kembali. Empok Ati selalu bersikap ramah terhadap pesaing barunya itu. Beberapa kali, Empok Ati menyapa Bu Susi di pasar, bahkan menawarkan resep sambal yang sudah puluhan tahun warung berkah gunakan. Balasan dari pemilik Dapur Rasa Bundo selalu dingin, disertai seringai tipis yang sulit diartikan. Warungnya Empok Ati itu cuma beruntung karena tempatnya hoki, bukan karena masakannya enak. Empok Ati pernah mendengar Bu Susi berbisik kepada tukang parkir, meskipun yang bersangkutan pura-pura tidak mendengar. Pekan-pekan berlalu tanpa perubahan. Warung berkah tetap ramai, Dapur Rasa Bundo tetap sepi. Kesenjangan ini menciptakan hawa tegang yang tak terlihat, seperti kabel listrik yang mulai panas. Suatu malam, saat Empok Ati hendak menutup warung, dilihatnya Bu Susi berdiri di ambang pintu Dapur Rasa Bundo. Sosok pesaing itu memandangi warung berkah yang masih riuh, dengan tatapan yang bukan lagi sekadar iri, melainkan kebencian yang menghitam. Malam itu, Empok Ati tidur dengan perasaan gelisah. Mimpi didatangi seekor burung gagak yang hinggap di atap warungnya membuatnya terbangun pukul 3 pagi, jauh sebelum azan subuh berkumandang. Pagi itu, bau rempah di dapurnya terasa sedikit berbeda. Warung berkah sedang disasar oleh sesuatu yang tak terlihat. Pagi dimulai dengan keganjilan. Rutinitas Empok Ati tidak pernah berubah. Menyalakan kompor gas kecil untuk menghangatkan air, mengupas bawang merah, dan yang paling penting, mengukus nasi uduk. Nasi uduk warung berkah adalah mahakarya, dimasak dengan santan murni, sedikit daun salam yang layu, dan serai yang digeprek keras-keras. Aromanya yang khas selalu menjadi undangan tak terhindarkan bagi siapapun yang melintas di Jalan Merpati. Pagi itu, saat nasi uduk matang dan penutup kukusan dibuka, Empok Ati tertegun. Biasanya, uap panas akan membawa aroma kelapa dan rempah yang kuat, memenuhi seluruh warung hingga ke jalan. Namun, yang tercium kali ini hanyalah bau apek yang samar,
seperti beras yang disimpan terlalu lama di dalam karung lembab. Aroma santan yang seharusnya nendang seolah tersedot ke udara. Empok Ati mencoba mengendus lagi. Aneh, gumamnya, tangannya mengaduk nasi itu dengan centong kayu. Tekstur nasi terasa pulen dan suhu panasnya normal. Mungkin hidungnya sedang tidak baik. Pelanggan sarapan pertama, Pak Rahmat, seorang sopir angkot, datang pukul 6:30. Sopir itu selalu memesan nasi uduk dengan telur balado. Seperti biasa, empok, yang wangi, ya, pinta Pak Rahmat, matanya yang lelah tersenyum. Empok Ati menyajikan hidangan itu dengan yakin. Pak Rahmat menyendok nasi, lalu mengunyah dengan perlahan. Ekspresi wajahnya yang biasanya puas, kini berubah menjadi bingung. Kenapa, Pak? Kurang asin? Tanya Empok Ati, jantungnya berdebar. Bukan asinnya, Empok. Rasanya hambar. Kayak makan nasi biasa aja. Wanginya juga hilang. Ini nasi uduk, kan? Sopir itu bertanya ragu, menunjuk piring di depannya. Empok Ati terkejut. Dicicipinya sebutir nasi dari piring lain. Pulen, gurih, normal. Ah, Bapak pasti lagi kurang enak badan. Coba minum teh hangatnya dulu, elak Empok Ati, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, kejadian itu terulang kembali. Seorang ibu muda mengembalikan ayam gorengnya, mengeluh bahwa dagingnya terasa seperti ada rasa pahit di ujung lidah. Padahal, ayam itu baru diangkat dari wajan minyak panas. Sore harinya, saat warung seharusnya berada di puncak keramaian, situasi berubah menjadi sunyi yang mematikan. Meja-meja hanya terisi separuh. Pelanggan yang datang terlihat tergesa-gesa, cepat menghabiskan makanan, dan langsung membayar tanpa berbasa-basi. Tidak ada lagi celotehan, tidak ada lagi tawa. Kehangatan warung Berkah seolah tertutup tirai es tak terlihat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kondisi makanan yang lain. Semur jengkol yang biasanya bertahan hingga malam, sore itu sudah mengeluarkan bau amis seperti ikan mentah yang sudah lama dibiarkan. Empok Ati terpaksa membuang separuh isinya ke tong sampah. Kerugian yang tidak pernah dialami sepanjang karirnya. 3 hari berturut-turut, keanehan itu semakin menjadi-jadi. Warung Berkah sekarang hanya ramai sebentar di pagi hari, dan setelah itu seperti ada magnet penolak yang membuat orang enggan mendekat. Penurunan omzet sangat kentara. Uang hasil jualan yang biasanya menumpuk tebal, kini hanya tersisa lembaran lusuh yang nyaris tidak cukup untuk modal esok hari. Empok Ati mulai mencari-cari penjelasan logis. Apakah ini karena gas LPG yang jelek? Apakah bumbu yang dibeli di pasar pagi sudah kedaluarsa? Pemilik warung memeriksa setiap sudut, mencium setiap rempah. Semuanya normal. Semuanya segar. Saat Empok Ati membersihkan dapur, pandangannya jatuh ke dinding bata di belakang lemari es. Sebuah noda minyak yang biasanya mudah dibersihkan, kini terlihat mengering dan menghitam dengan pola yang ganjil, menyerupai siluet wajah yang meringis. Empok Ati menggosok noda itu dengan sabun keras, tetapi noda itu tidak hilang, seolah sudah meresap ke dalam pori-pori dinding. Malam itu, setelah menghitung kembali kerugiannya, Empok Ati terduduk lemas di bangku panjang. Air matanya menetes bukan karena rugi materi, melainkan karena ketakutan akan hilangnya warung Berkah. Ini bukan lagi masalah rasa masakan atau persaingan pasar. Warungnya sedang diganggu. Ada kekuatan jahat yang tidak kasat mata, yang secara perlahan mencekik warung Berkah dari dalam, dimulai dengan hilangnya keajaiban aroma nasi uduknya. Empok Ati sadar, perjuangan hidupnya kini berhadapan dengan dimensi yang berbeda. Ketakutan itu kini memiliki nama, Jahili. Warung Berkah kini terasa dingin, bahkan di tengah hari. Energi kehidupan yang dulu memancar kuat kini meredup, meninggalkan kehampaan yang terasa menekan. Empok Ati menjalani hari-hari dengan hati yang berat, diselimuti kewaspadaan yang membuat sarafnya tegang seperti senar biola yang ditarik maksimal. Setiap bunyi berderak di atap, setiap hembusan angin yang melewati celah pintu, terasa seperti peringatan. Kecurigaan Empok Ati semakin mengkristal, mengarah pada satu nama, Bu Susi. Bukan hanya karena tatapan penuh dengki di senja itu, tetapi karena keanehan yang terjadi sangat spesifik, menyerang rezeki dan rasa makanan. Ini adalah pola serangan santet dagang yang sudah sering ia dengar dari cerita-cerita lama. Gangguan itu tidak lagi terbatas pada kualitas masakan.
Teror mulai beralih menjadi fisik dan auditori. Suatu malam, sekitar pukul 11, Empok Ati sudah terlelap di kamar belakang warung. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara kelontang yang keras dari dapur. Suara itu jelas, bukan suara tikus atau kucing. Suara benda keramik besar yang pecah membentur lantai. Empok Ati bangkit dengan napas tersengal, mengambil senter di samping bantalnya. Tangan gemetar membuka pintu dapur. Di lantai, tergeletak 3 buah piring makan bermotif bunga yang merupakan warisan ibunya. Piring-piring itu pecah berserakan seolah dilempar dengan kekuatan besar. Padahal, piring-piring itu ditumpuk rapi di dalam lemari kayu tertutup. Pintu lemari bahkan masih terkunci rapat. "Siapa di situ?" seru Empok Ati, suaranya parau menahan tangis dan ketakutan. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menggantung berat, diiringi suara cekikikan tipis, dingin, dan melengking yang berasal dari sudut gudang beras. Tawa itu terdengar seperti suara anak kecil, namun memiliki nada kegembiraan yang mengerikan, seolah mengejek keputusasaan Empok Ati. Empok Ati memundurkan langkah, merapatkan senternya ke dada. Dapur itu terasa penuh, dihuni oleh kehadiran tak terlihat yang begitu nyata. Dinding-dinding seolah menyempit, dan udara terasa sesak oleh aura negatif. Beberapa hari kemudian, gangguan itu berlanjut dengan permainan mental yang lebih halus. Saat Empok Ati sedang sibuk mencuci piring, peralatan dapur mulai bergerak sendiri. Garpu dan sendok yang diletakkan di rak bumbu, tiba-tiba ditemukan Empok Ati berada di dalam tempat sampah. Pisau dapur yang tajam bergeser sendiri dari tempatnya, nyaris melukai jari Empok Ati. Semua tindakan ini terasa disengaja, bertujuan mengganggu pekerjaannya, dan yang paling parah, melukai jiwanya. Puncak teror bab ini terjadi saat Empok Ati sedang mengaji sehabis salat maghrib. Ruangan depan warung sudah gelap, hanya diterangi lampu kecil. Saat Empok Ati membaca ayat-ayat perlindungan dengan khusyuk, ia merasakan perubahan suhu yang drastis di belakangnya. Dingin yang mematikan, seperti udara dari ruang pendingin. Ketika menoleh sedikit, Empok Ati melihatnya. Di sudut warung, dekat etalase kaca tempat ia biasa memajang kue basah, berdiri bayangan hitam setinggi plafon. Sosok itu masif, tanpa detail wajah, tetapi keberadaannya memancarkan kebencian yang menusuk tulang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri dan mengawasi, membiarkan kehadirannya menjadi teror yang mematikan. Napas Empok Ati tercekat. Mulutnya membisu, tak sanggup melanjutkan ayat yang sedang dibaca. Sentuhan dingin teror membekukan lidahnya. Sosok hitam itu berdiri selama beberapa detik, seolah menikmati kepanikan yang ia timbulkan. Sesaat kemudian, sosok itu melebur, mencair ke dalam kegelapan. Hilang. Empok Ati jatuh terduduk, Al-Quran terlepas dari tangannya. Air mata mengalir deras. Ia tidak lagi bisa mengelak. Ini adalah pertarungan. Ia sedang dijahili dan diserang, dan sosok hitam itu adalah manifestasi dari kiriman jahat yang ingin menghancurkannya. Ia harus melawan, bukan dengan ilmu sihir, tetapi dengan benteng iman yang tersisa. Warung berkah kini terasa dingin, bahkan di tengah hari. Energi kehidupan yang dulu memancar kuat kini meredup, meninggalkan kehampaan yang terasa menekan. Empok Ati menjalani hari-hari dengan hati yang berat, diselimuti kewaspadaan yang membuat sarafnya tegang seperti senar biola yang ditarik maksimal. Setiap bunyi berderak di atap, setiap hembusan angin yang melewati celah pintu, terasa seperti peringatan. Kecurigaan Empok Ati semakin mengkristal, mengarah pada satu nama, Bu Susi. Bukan hanya karena tatapan penuh dengki di senja itu, tetapi karena keanehan yang terjadi sangat spesifik, menyerang rezeki dan rasa makanan. Ini adalah pola serangan santet dagang yang sudah sering ia dengar dari cerita-cerita lama. Gangguan itu tidak lagi terbatas pada kualitas masakan. Teror mulai beralih menjadi fisik dan auditori. Suatu malam, sekitar pukul 11, Empok Ati sudah terlelap di kamar belakang warung. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara kelontang yang keras dari dapur. Suara itu jelas, bukan suara tikus atau kucing. Suara benda keramik besar yang pecah membentur lantai. Empok Ati bangkit dengan napas tersengal, mengambil senter di samping bantalnya. Tangan gemetar membuka pintu dapur. Di lantai, tergeletak 3 buah piring makan bermotif bunga yang merupakan warisan ibunya.
Piring-piring itu pecah berserakan seolah dilempar dengan kekuatan besar. Padahal, piring-piring itu ditumpuk rapi di dalam lemari kayu tertutup. Pintu lemari bahkan masih terkunci rapat. "Siapa di situ?" seru Empok Ati, suaranya parau menahan tangis dan ketakutan. Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menggantung berat, diiringi suara cekikikan tipis, dingin, dan melengking yang berasal dari sudut gudang beras. Tawa itu terdengar seperti suara anak kecil, namun memiliki nada kegembiraan yang mengerikan, seolah mengejek keputusasaan Empok Ati. Empok Ati memundurkan langkah, merapatkan senternya ke dada. Dapur itu terasa penuh, dihuni oleh kehadiran tak terlihat yang begitu nyata. Dinding-dinding seolah menyempit, dan udara terasa sesak oleh aura negatif. Beberapa hari kemudian, gangguan itu berlanjut dengan permainan mental yang lebih halus. Saat Empok Ati sedang sibuk mencuci piring, peralatan dapur mulai bergerak sendiri. Garpu dan sendok yang diletakkan di rak bumbu, tiba-tiba ditemukan Empok Ati berada di dalam tempat sampah. Pisau dapur yang tajam bergeser sendiri dari tempatnya, nyaris melukai jari Empok Ati. Semua tindakan ini terasa disengaja, bertujuan mengganggu pekerjaannya, dan yang paling parah, melukai jiwanya. Puncak teror bab ini terjadi saat Empok Ati sedang mengaji sehabis salat maghrib. Ruangan depan warung sudah gelap, hanya diterangi lampu kecil. Saat Empok Ati membaca ayat-ayat perlindungan dengan khusyuk, ia merasakan perubahan suhu yang drastis di belakangnya. Dingin yang mematikan, seperti udara dari ruang pendingin. Ketika menoleh sedikit, Empok Ati melihatnya. Di sudut warung, dekat etalase kaca tempat ia biasa memajang kue basah, berdiri bayangan hitam setinggi plafon. Sosok itu masif, tanpa detail wajah, tetapi keberadaannya memancarkan kebencian yang menusuk tulang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri dan mengawasi, membiarkan kehadirannya menjadi teror yang mematikan. Napas Empok Ati tercekat. Mulutnya membisu, tak sanggup melanjutkan ayat yang sedang dibaca. Sentuhan dingin teror membekukan lidahnya. Sosok hitam itu berdiri selama beberapa detik, seolah menikmati kepanikan yang ia timbulkan. Sesaat kemudian, sosok itu melebur, mencair ke dalam kegelapan. Hilang. Empok Ati jatuh terduduk, Al-Quran terlepas dari tangannya. Air mata mengalir deras. Ia tidak lagi bisa mengelak. Ini adalah pertarungan. Ia sedang dijahili dan diserang, dan sosok hitam itu adalah manifestasi dari kiriman jahat yang ingin menghancurkannya. Ia harus melawan, bukan dengan ilmu sihir, tetapi dengan benteng iman yang tersisa. Kelelahan telah menggerogoti Empok Ati hingga ke sumsum. Setelah melewati malam-malam penuh teror dan pertarungan gaib yang tak berujung, tubuh perempuan paruh baya itu kini seperti kulit yang ditinggalkan isinya. Warung berkah ditutup lebih awal. Empok Ati hanya duduk diam, memandangi bumbu yang berserakan, tidak lagi memiliki energi untuk membersihkan. Di tengah kondisi terpuruk itu, sebuah keajaiban kecil terjadi. Siang itu, sebuah mobil tua berwarna hitam berhenti tepat di depan warung berkah yang nyaris kosong. Dari mobil itu, turun seorang kiai sepuh yang tampak sangat berwibawa. Usianya sudah sangat lanjut, tetapi tatapan matanya tajam, memancarkan kedalaman spiritual yang luar biasa. Pakaiannya sederhana, sarung dan baju koko putih bersih, dan kepalanya dibalut sorban hijau lumut. Kiai sepuh itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Kiai Harun dari desa di kaki bukit, berjalan pelan memasuki warung. Langkahnya terhenti di ambang pintu. Kiai Harun menutup hidung sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. Empok Ati, yang terkejut karena kedatangan tamu tak terduga, segera bangkit. "Mohon maaf, Kiai. Warung kami sedang tidak baik. Bau-baunya." Kiai Harun mengangkat tangan, menghentikan ucapan Empok Ati. "Bukan bau masakan, Empok, tapi bau hangus." Kiai Harun berjalan mengelilingi warung, tangannya sesekali mengayunkan tongkat kayunya ke udara, seolah menepis sesuatu yang tak kasat mata. Begitu melewati area dapur, Kiai Harun menghela napas panjang dan berat. Wajahnya menunjukkan ekspresi iba yang mendalam. "Kamu sedang dihajar, Nak." "Bukan oleh manusia biasa," kata Kiai Harun dengan suara yang tenang namun berwibawa. "Energi di warung ini sungguh kotor dan berat. Mereka tidak hanya mau merusak rezekimu, tapi juga mau menghancurkan semangatmu."
Empok Ati merasakan air matanya kembali mendesak keluar. Ia menceritakan semua keanehan yang dialami, hilangnya aroma, basi mendadak, piring pecah, dan bayangan hitam raksasa. Kiai Harun mendengarkan dengan saksama. Ini adalah kiriman tingkat tinggi, Empok. Mereka menggunakan jenis jin yang kuat, yang sengaja diikat untuk melayani pesugihan dan santet dagang. Empok Ati menatap Kiai Harun penuh harap. Tolong, Kiai. Tolong usir mereka. Kiai Harun menggeleng pelan, membuat hati Empok Ati mencelos. Aku bisa membantumu, Nak. Tapi aku tidak bisa melawannya secara frontal di sini, di warungmu. Aku terikat janji lama, perjanjian yang melarangku berinteraksi langsung dengan dimensi jin di wilayah ini. Penjelasan itu membuat Empok Ati kembali merasakan kegelapan. Jika Kiai setinggi ini pun tidak bisa membantu, lalu kepada siapa lagi ia harus bersandar? Melihat keputusasaan Empok Ati, Kiai Harun tersenyum tipis, senyum yang mengandung teka-teki. Kiai Harun duduk di bangku panjang, menatap Empok Ati lurus-lurus. Ada jalan lain, Empok. Kamu harus mencari pertolongan dengan niat suci. Maksudnya, Kiai? Di sebelah timur kampung ini, jauh di balik sawah, ada sebuah makam. Makam itu adalah tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh alim yang sangat dihormati. Tempatnya bersih, selalu terawat, dan jarang dikunjungi, tetapi dia memiliki penjaga. Kiai Harun memajukan badannya sedikit, suaranya dikecilkan. Pergilah ke sana. Di sana, mintalah pertolongan hanya kepada Allah, dengan perantaraan doa dan niat yang tulus. Bukan dengan perjanjian, bukan dengan sesajen. Jauhkan dirimu dari syirik sekecil apapun. Jika niatmu tulus untuk mempertahankan rezeki halal, penjaga di sana akan mengetahui kedatanganmu. Empok Ati terdiam. Sebuah makam? Jantungnya berdetak kencang. Ini adalah wilayah yang sangat tipis dan berbahaya. Mencari pertolongan di tempat keramat bisa berujung pada kesirikan atau pesugihan. Kiai Harun seolah membaca pikiran Empok Ati. Ingat pesanku, niat suci. Hanya doa dan zikir yang membawa berkah, bukan janji-janji terlarang. Pergilah saat matahari terbenam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkahmu. Setelah mengucapkan pesan itu, Kiai Harun bangkit, memberi salam, dan pergi secepat kedatangannya. Empok Ati ditinggalkan sendiri di warung berkah yang suram, dengan sebuah petunjuk samar dan harapan terakhir. Ia harus mengambil risiko ini. Empok Ati menunaikan salat asyar, lalu bersiap untuk pergi. Diambilnya kain sarung bersih, sebuah senter kecil, dan sebotol air minum. Ia mengunci rapat warung berkah, meninggalkan keheningan di belakang pintu kayu. Perjalanan menuju makam yang dimaksud Kiai Harun ternyata lebih jauh dan sulit dari yang diperkirakan. Jalan setapak membelah petak-petak sawah yang baru dipanen. Udara mulai dingin, dan kabut tipis mulai turun, menambah kesan mistis pada pemandangan itu. Empok Ati berjalan dengan hati yang bercampur aduk antara harapan dan ketakutan. Ia terus mengulang zikir di dalam hati, mengingat pesan Kiai Harun, niat suci, jauhkan syirik. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena jauhnya jarak, tetapi karena beban perjuangan hidup yang ia pikul. Akhirnya, setelah berjalan hampir 1 jam, Empok Ati menemukan sebuah area yang berbeda. Dikelilingi pepohonan besar yang rindang, terdapat sebuah bangunan kecil beratap genteng tua, di bawahnya terdapat 2 makam yang terawat dengan baik. Tempat itu terasa sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada riuh angin. Hanya keheningan yang damai. Di depan makam itu, terdapat sebuah pendopo kecil. Tidak ada sesajen, tidak ada bau dupa, hanya kebersihan dan ketenangan. Empok Ati merasa lega, ini memang bukan tempat pesugihan. Empok Ati meletakkan barang-barangnya, mengambil air wudhu di sumur kecil di dekat situ. Setelah salat maghrib, ia duduk bersila di depan makam keramat itu. Ia merasakan energi yang berbeda, bukan dingin yang mencekik seperti di warungnya, melainkan aura sejuk yang meresap ke dalam jiwanya, menenangkan sarafnya yang tegang. Empok Ati membuka hati dan pikirannya. Dia mulai berdoa, bukan meminta kekayaan, melainkan meminta kekuatan untuk mempertahankan rezekinya yang halal. Doanya mengalir jujur, tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah yang Maha Pengasih,
bisik Empok Ati, suaranya tercekat oleh rasa haru. Hamba datang kemari bukan untuk meminta selain dari Mu. Hamba memohon perlindungan Mu. Lindungi warung berkah hamba, yang menjadi sumber rezeki anak hamba. Hamba memohon pertolongan dari segala kejahatan yang dikirim oleh manusia atau jin. Hamba hanya memohon keberkahan, jauhkan hamba dari segala perbuatan syirik. Empok Ati terus berzikir, meresapi ketenangan yang jarang ia temukan belakangan ini. Waktu terasa melambat. Langit malam semakin gelap, hanya diterangi bulan sabit tipis. Saat Empok Ati mencapai puncak kehusyukannya, ketika air mata doanya hampir mengering, ia merasakan perubahan atmosfer yang mendadak. Udara di sekitarnya terasa menebal, dan aroma wangi kesturi yang kuat tiba-tiba tercium, bukan bau dupa yang menyesatkan, melainkan aroma yang mengingatkan pada minyak wangi di masjid. Empok Ati membuka mata perlahan. Matanya terpaku pada sebuah titik di hadapannya, di antara dua nisan tua. Sosok itu muncul. Sosok yang sangat besar, melebihi bayangan hitam yang pernah dilihatnya di warung. Bentuknya menyerupai manusia, namun tingginya mencapai 2 kali lipat Empok Ati. Meskipun besar, sosok itu tidak menakutkan. Ia berpakaian serba putih, bersih, dengan serban melilit di kepala. Aura yang dipancarkannya begitu damai, memancarkan kekuatan spiritual yang luar biasa, berbanding terbalik dengan kebencian sosok di warungnya. Sosok itu menundukkan kepalanya sedikit, seolah memberi hormat. "Assalamualaikum, wahai hamba Allah yang tulus." Suara sosok itu berat, bergema, namun terdengar sangat lembut dan berwibawa. Jantung Empok Ati berdebar kencang, tetapi rasa takutnya telah hilang, tergantikan oleh rasa takjub. Ia tahu, di hadapannya kini, adalah penjaga yang dimaksud Kiai Harun. Sosok gaib, namun berselimutkan kebaikan. "Waalaikumsalam," jawab Empok Ati, suaranya nyaris tak terdengar, memulai babak baru dalam hidupnya. Empok Ati merasakan hawa sejuk dari sosok besar di hadapannya. Ketakutan yang seharusnya muncul saat berhadapan dengan makhluk tak kasat mata, kini berganti menjadi rasa aman dan ketenangan yang mendalam. Cahaya bulan sabit seolah memantul pada kain putih yang dikenakan sosok itu, membuatnya terlihat seperti pilar kekuatan yang kokoh. "Duduklah kembali, Empok Ati," titah sosok itu, suaranya seperti gema dari sumur tua, dalam dan berwibawa. "Kedatanganmu sudah kami nantikan, wahai hamba yang memohon dengan air mata kejujuran." Empok Ati duduk kembali, merapatkan kain sarungnya. Ditanyanya sosok itu dengan hati-hati. "Siapakah Tuan? Apakah benar Tuan yang disebut penjaga oleh Kiai Harun?" Sosok itu tersenyum tipis, senyum yang tidak terlihat di wajahnya tetapi terasa di udara. "Aku adalah Syekh Abdul, salah satu jin yang ditugaskan menjaga tempat ini. Kami adalah golongan yang beriman, diperintahkan untuk membantu mereka yang tulus mencari pertolongan kepada Yang Maha Kuasa dengan niat yang benar, bukan untuk kesesatan." Syekh Abdul kemudian menjelaskan, energinya dan energi Kiai Harun saling terkait, dan ia sudah mengetahui tentang penderitaan warung berkah. "Warungmu diserang oleh jin ifrit yang diikat oleh manusia yang penuh dengki. Mereka mengikatnya dengan darah dan mantra kotor, memerintahkannya untuk menutup mata batin para pelangganmu, merusak aromamu, dan menguras tenagamu. Mereka ingin membuatmu menyerah dan beralih ke cara haram," jelas Syekh Abdul. Empok Ati menggeleng. "Tidak, Tuan. Saya hanya ingin rezeki yang halal." "Itulah sebabnya kamu sampai di sini, Empok," kata Syekh Abdul. "Aku akan membantumu, tetapi ingat ini, aku bukan pelayanmu, dan aku tidak menerima perjanjian yang mengarah pada syirik. Aku hanya memberikan perlindungan atas izinnya." Sosok besar itu kemudian membeberkan syarat-syarat yang mutlak harus dipatuhi Empok Ati. Syarat-syarat itu bukan berupa sesajen atau persembahan, melainkan komitmen spiritual dan kebersihan. Pertama, kamu harus selalu menjaga kebersihan warungmu, tidak hanya fisik, tetapi spiritual. Warung harus bersih dari pikiran buruk, dendam, dan iri hati. Kedua, kamu tidak boleh meninggalkan salat wajib dalam kondisi apapun. Ketiga, setiap subuh, warungmu harus dibacakan zikir dan ayat pelindung yang akan kuberikan. Syekh Abdul menegaskan, jika Empok Ati melanggar salah satu poin saja, pagar gaib yang ia bangun akan runtuh,
dan jin kiriman akan kembali dengan kekuatan berlipat ganda. Empok Ati menatap mata sosok putih itu, membulatkan tekadnya. Saya terima, Syekh. Saya akan menjaga amanah ini. Baiklah, kata Syekh Abdul. Malam ini juga, kita akan kembali ke warung berkah. Persiapkan dirimu untuk sedikit kegaduhan. Musuhmu adalah jin bandel, dan mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan keras. Empok Ati mengangguk. Segala rasa takut telah lenyap, digantikan oleh keberanian yang membara, dipimpin oleh sosok gaib yang beriman. Tepat tengah malam, Empok Ati kembali ke warung berkah. Udara di sekitar warung terasa sangat berat, lebih pekat dari biasanya. Empok Ati tahu, Syekh Abdul sudah berada di sampingnya, meski hanya berupa getaran energi dan aroma kesturi yang tajam. Masuklah, Empok, dan tetaplah berzikir. Jangan takut apapun yang kamu dengar, bisik suara Syekh Abdul di telinga Empok Ati. Empok Ati membuka pintu, dan pemandangan di dalam warung membuat bulu kuduknya berdiri. Meskipun lampu mati, ia bisa melihat samar-samar melalui cahaya luar. Semua kursi warung terbalik, beberapa piring terlihat melayang-layang di udara, dan debu tebal seolah menari di tengah ruangan. Mereka sudah tahu kita datang, suara Syekh Abdul terdengar tegang. Mereka sedang mengamuk. Tiba-tiba, terdengar suara auman keras yang mengguncang dinding warung. Auman itu liar, penuh kemarahan, dan sangat menyakitkan telinga Empok Ati. Sumber suara berasal dari dapur, di mana noda hitam berbentuk wajah meringis di dinding semakin terlihat jelas, bahkan seperti bergerak dan bernapas. Jin Ifrit, kalian telah melanggar batas, mencekik rezeki hamba Allah yang suci, teriak Syekh Abdul. Suara Syekh Abdul kini berubah, menjadi guntur yang mengguruh, penuh kemarahan ilahi. Warung berkah berubah menjadi medan pertempuran gaib. Piring-piring yang melayang dilemparkan ke dinding, menimbulkan bunyi pecahan yang memekakkan telinga. Empok Ati melihat bayangan-bayangan kecil hitam seperti serangga raksasa beterbangan dengan cepat, berusaha menyerang Syekh Abdul. Empok Ati menutup mata, terus melafalkan zikir yang diajarkan Syekh Abdul. Aku perintahkan kalian, keluarlah dari warung ini, kembalilah ke tuan kalian, karena kalian telah bersekutu dengan syaitan, gema suara Syekh Abdul. Perlawanan dari jin kiriman itu semakin menjadi-jadi. Suara jeritan, tangisan, dan tawa serentak terdengar. Udara panas mendadak muncul, diikuti dengan bau belerang dan hangus yang menyengat, seolah ada yang terbakar di sudut warung. Empok Ati merasakan hawa panas itu menyerang tubuhnya, namun aroma kesturi dari Syekh Abdul menjadi perisai. Ia memaksakan diri membuka mata, dan dilihatnya noda hitam di dinding dapur itu kini mengepulkan asap tipis. Syekh Abdul kemudian membacakan ayat-ayat suci yang panjang dan kuat. Setiap kata yang keluar dari sosok jin muslim itu seolah menjadi cambuk api bagi para penyerang. Pada klimaksnya, terdengar ledakan gaib yang keras, seperti balon udara raksasa yang meletus. Bau hangus semakin kuat, dan kemudian, semua suara menghilang. Keheningan kembali merayap masuk ke warung berkah, namun kali ini, keheningan itu terasa bersih, lega, dan damai. Sudah selesai, Empok Ati, suara Syekh Abdul terdengar kelelahan, tetapi puas. Mereka telah lari. Dinding warungmu sudah kupagari, aku telah menanamkan energi tauhid di sini. Mereka tidak akan bisa masuk lagi. Syekh Abdul memberi pesan terakhir. Ingat janjimu. Pertahankan kebersihan hati dan iman. Aku akan selalu mengawasi dari kejauhan. Keberkahan warung berkah kini sepenuhnya berada di tanganmu. Setelah itu, aroma kesturi memudar, dan Syekh Abdul menghilang, meninggalkan Empok Ati sendirian di warungnya yang kini terasa hangat dan berenergi kembali. Empok Ati bersimpuh syukur. Pertempuran telah dimenangkan, dan ia mendapatkan kesempatan kedua. Pagi itu, Empok Ati bangun dengan tubuh yang terasa ringan. Kantuk dan kelelahan yang berbulan-bulan menindihnya kini sirna. Saat ia membuka pintu dapur, yang pertama menyambutnya adalah aroma khas nasi uduk yang kuat, wangi, dan menggoda. Aroma yang telah lama hilang kini kembali dengan intensitas penuh. Seolah sihir telah ditarik, warung berkah kembali pada masa kejayaannya dalam sekejap mata. Pukul 7 pagi, warung berkah sudah dipenuhi antrian. Pelanggan lama yang sempat menghilang, kini kembali berdatangan. Pak Rahmat, sopir angkot,
duduk dengan senyum lebar. Nah, ini baru nasi uduk warung berkah, empok. Wanginya nendang sampai ke perempatan, puji Pak Rahmat, menyendok nasi dengan lahap. Empok Ati melayani dengan senyum yang tulus. Ia tahu, ramainya warung ini bukan hanya karena makanan yang enak, tetapi karena energi negatif telah dibersihkan. Empok Ati melihat ke sudut dapur, tempat noda hitam meringis itu berada. Noda itu kini mengering dan memudar, seolah tidak pernah ada. Omzet Empok Ati melonjak, bahkan melebihi pendapatan sebelum serangan gaib terjadi. Ia kini mampu menyetok bahan makanan lebih banyak, dan keceriaan kembali memenuhi warungnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Empok Ati tidak lupa akan janjinya. Ia menjadi lebih disiplin dari sebelumnya. Warung berkah selalu dibersihkan secara menyeluruh, tidak ada sedikit pun sisa makanan yang dibiarkan hingga malam. Setiap subuh, sebelum memulai masak, Empok Ati membacakan zikir pelindung yang diajarkan Syekh Abdul. Empok Ati menyadari bahwa ia kini memiliki tanggung jawab baru yang lebih besar daripada sekadar berdagang. Warungnya adalah sebuah amanah, sebuah benteng yang harus dijaga dari dalam. Ia harus menjaga integritas spiritualnya, karena kegagalan sekecil apapun akan membuka pintu bagi kejahatan yang sama. Sementara warung berkah bersinar teram, warung pesaing di seberang jalan, dapur rasa bundo milik Bu Susi, justru tampak semakin layu. Bu Susi terlihat lesu, sering berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong, seolah kehilangan arah dan kekuatannya. Suatu sore, Bu Susi memberanikan diri menyeberang jalan. Ia datang ke warung berkah yang ramai, dengan wajah dipaksa tersenyum. Wah, ramai sekali warungnya, Empok Ati, sapa Bu Susi, nadanya terdengar dibuat-buat manis. Semoga lancar terus rezekinya, ya. Empok Ati tersenyum tulus, tetapi di saat yang sama, ia merasakan getaran energi yang berbeda. Berkat perlindungan dari Syekh Abdul, Empok Ati kini memiliki kepekaan samar terhadap niat busuk. Meskipun Bu Susi berbicara manis, Empok Ati bisa merasakan kecemburuan dan kemarahan yang terpendam di balik senyum itu. Namun, Empok Ati tidak membalas dengan kebencian. Ia hanya menjawab, "Alhamdulillah, Bu Susi. Semua karena berkah dari Allah. Mari, Bu Susi, silakan minum teh hangat dulu." Bu Susi tampak terkejut dengan kebaikan itu. Ia tidak menyangka Empok Ati akan membalas dengan keramahan, bukan kecurigaan. Bu Susi pun cepat-cepat pamit, kembali ke warungnya yang sepi, menyadari bahwa senjata andalannya telah patah di hadapan niat suci Empok Ati. 3 tahun berlalu. Warung berkah tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat. Empok Ati berhasil mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi dan mampu merenovasi warungnya. Warung itu kini menjadi ikon kelezatan di kampung tersebut. Empok Ati tidak pernah melupakan malam di makam tua. Ia terus menjaga janjinya kepada Syekh Abdul, menjaga kebersihan warungnya, dan menguatkan ibadahnya. Empok Ati sadar, perlindungan spiritual itu adalah hadiah yang harus ia jaga seumur hidup. Suatu hari, terdengar kabar bahwa Bu Susi menjual warung dapur rasa bundo dan pindah ke luar kota. Keputusan itu diambil setelah warungnya terus merugi dan ia sering terlibat pertengkaran dengan suaminya. Empok Ati mendengar kabar itu tanpa rasa gembira atau dendam. Ia hanya mendoakan Bu Susi mendapatkan jalan yang lebih baik. Kisah Empok Ati kemudian sering menjadi bisik-bisik di antara pelanggan. Mereka tidak tahu detailnya, tetapi mereka merasakan aura berbeda di warung berkah, sebuah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan. Empok Ati selalu mengakhiri kisahnya dengan pesan yang sama kepada siapapun yang bertanya tentang rahasia keberhasilannya. Usaha dan rezeki kita adalah ujian. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mendapatkan pertolongan dari jin muslim yang taat, bukan dengan meminta pesugihan, tetapi dengan menjaga tauhid dan niat yang suci. Kekuatan paling besar di dunia ini bukanlah sihir atau santet, tetapi keikhlasan hati dan doa yang jujur kepada Tuhan. Warung berkah berdiri tegak, menjadi simbol keteguhan hati. Empok Ati, perempuan paruh baya yang pernah diambang kehancuran, kini hidup damai. Ia mengerti bahwa pertolongan datang dalam berbagai bentuk, bahkan melalui sosok gaib yang beriman, asalkan kita berdiri tegak di jalan kebenaran dan tidak tergoda oleh jalan pintas yang menyesatkan. Kekuatan Empok Ati yang sesungguhnya bukanlah pada masakan nasi uduknya, tetapi pada benteng keimanan yang ia bangun,
yang kini dijaga oleh kekuatan langit dan bumi.